Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Ervaria, guru IPA SMPN 1 Cilacap, CGP Angkatan 3 dari Kabupaten Sukabumi. Ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak, tugas modul 12A9 Pendidikan Guru Penggerak. Apa itu nilai dan peran guru penggerak? Semangat merdeka belajar yang sedang dicanangkan saat ini dapat memperkuat tujuan pendidikan nasional, di mana pendidikan diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kedua semangat ini kemudian memunculkan sebuah pedoman yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter siswa. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh dari keenam dimensi pembentuknya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila ini tentunya perlu peran pendidik untuk menuntun anak serta menumbuhkan berbagai karakter atau nilai. Salah satu peran pendidik yang pertama adalah mengenali dan menjalankan profil ini terlebih dahulu. Ketika seorang pendidik mencoba menjalankan profil ini, maka akan lebih mudah bagi murid untuk mengikutinya. Keteladanan seorang guru dalam menjalankan ini pasti akan dilihat dan kemudian dipelajari oleh murid. Peran dari seorang guru akan lebih maksimal jika memiliki keterampilan ataupun kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Peran guru penggerak itu sendiri merupakan sebuah ringkasan dari kompetensi tersebut. Terdapat 5 butir peran dari seorang guru penggerak. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Menjadi pemimpin pembelajaran, yaitu pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan sekolah, yaitu kondisi yang sudah berpihak pada murid. Guru penggerak tentunya berperan besar dalam membuat lingkungan sekolah yang nyaman untuk para muridnya. Jadi, seorang guru penggerak diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya. Banyaknya praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran untuk para guru sejawat dan tentunya untuk guru penggerak tersebut. Yang ketiga adalah menjadi coach bagi guru yang lain. Menjadi coach dan mentor bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Seorang guru penggerak juga harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawatnya. Juga diharapkan mampu merefleksikan hasil pengalamannya sendiri serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Tidak lupa juga sebagai coach, guru penggerak diharapkan bisa memantau perkembangan dari rekan guru lainnya. Yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru, membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada peran ini, seorang guru penggerak diharapkan mampu memetakan para pemangku kepentingan di sekolah. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Peran seorang guru penggerak berarti membantu para murid ini untuk mandiri dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik karakter murid di sekolah.
Kemudian, nilai-nilai yang diharapkan bisa muncul dari seorang guru penggerak yang nantinya akan mendukung dalam melaksanakan peran-peran tadi, serta untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila adalah mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Yang pertama adalah mandiri. Guru yang mandiri adalah guru yang mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri untuk membuat perubahan baik untuk lingkungan sekitar ataupun pada dirinya sendiri. Dalam mengembangkan diri tidak menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, serta senantiasa meningkatkan kemampuan tanpa perlu dorongan dari pihak orang lain. Yang kedua adalah reflektif. Penting bagi guru agar mampu senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Dapat menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran untuk menjalankan peran di masa mendatang. Guru perlu membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilakukan, kemudian melakukan evaluasi terhadap apa saja yang sudah baik serta apa yang perlu dikembangkan. Setelah merefleksikan, perlu dilakukan aksi perbaikan serta menerima umpan balik dari orang lain. Selain reflektif, nilai kolaboratif juga sangat penting dikuasai oleh guru penggerak agar mampu senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap seluruh pihak pemangku kepentingan yang berada di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Kemudian yang keempat adalah inovatif. Di tengah perkembangan zaman yang semakin maju, masalah yang muncul pun juga semakin bervariasi. Untuk bisa mengatasi beragam masalah tersebut, maka jiwa inovatif seorang guru perlu ditingkatkan. Hal ini dapat diawali dengan melihat potensi yang ada di sekitar untuk mendukung ide orisinal demi menguatkan pembelajaran murid. Yang kelima adalah berpihak pada murid. Guru diharapkan selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan perkembangan murid. Segala keputusan yang diambil didasari pembelajaran murid terlebih dahulu dan segala hal yang dilakukan tertuju pada perkembangan murid sendiri. Kemudian, adakah keterkaitan antara nilai dan peran guru penggerak dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan bahwa dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan dalam belajar serta berpikir, dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Guru diharapkan mampu menjadi penuntun yang baik bagi peserta didiknya, menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Disinilah peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid menjadi kuncinya. Seorang pemimpin harus mengenal karakter dari setiap orang yang dipimpinnya. Dengan mengenal karakter peserta didik, maka guru akan menjadi penuntun yang baik. Mengenali kelebihan dan kekurangan peserta didik juga bisa mengarahkan dan mengembangkan kodrat mereka, sehingga guru dapat berperan dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian, refleksi menjadi kegiatan yang patut dilakukan, yaitu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga guru bisa mendapatkan refleksi yang baik. Kekurangan yang ada bisa ditutupi dengan menjalin kolaborasi. Sementara itu, kelebihan yang sudah ada dapat dibagikan di komunitasnya, sehingga guru bisa menjadi coach bagi guru yang lain. Perpaduan nilai dan peran guru ini tentunya akan menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Kolaborasi juga dapat dilakukan dengan orang tua dan masyarakat sehingga tripusat pendidikan dapat berjalan bersama-sama. Kemudian, strategi apa yang bisa dilakukan untuk mencapai nilai-nilai tadi? Dan strategi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mulai dari diri sendiri. Memotivasi diri agar memiliki keinginan yang kuat dan tetap semangat.
Tetap semangat untuk melakukan perubahan-perubahan walaupun dilakukan dari hal-hal kecil di kelas terlebih dahulu. Misalnya bersikap ramah, memberi salam pada guru sejawat dan murid, membiasakan murid membaca doa sebelum dan sesudah belajar, melakukan refleksi dari murid setiap setelah pembelajaran, kemudian mengenal setiap karakter anak dan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh setiap murid. Kemudian strategi lain yang dapat dilakukan adalah melakukan pengembangan diri dengan terus belajar agar dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat mendampingi tumbuh dan kembangnya murid sesuai kodrat alam dan zamannya. Selanjutnya, melakukan terlebih dahulu nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga dapat diteladani oleh murid. Kemudian, memulai melakukan kolaborasi dengan teman sejawat maupun pihak yang terkait di bidang pendidikan, mau terbuka dengan gagasan atau ide orang lain. Kemudian, siapa saja pihak yang dapat membantu seorang guru penggerak untuk mencapai gambaran diri yang diharapkan? Seorang guru penggerak tidak akan mampu melakukan sebuah perubahan dalam menjalankan perannya tanpa ada dukungan dari pihak lain. Perlu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, murid, orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah setempat. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin, dapat memberikan dukungan dan mengambil kebijakan. Rekan sejawat dapat berperan dengan memberikan dukungan serta kerjasama dalam melaksanakan program yang direncanakan, juga memiliki peran dalam kolaborasi. Selain dengan rekan sejawat, guru juga dapat menjalin komunikasi di komunitas yang lain, misalnya KKG, MGMP, dan lainnya. Murid dapat berperan sebagai tujuan utama sasaran pendidikan. Orang tua memberikan dukungan terhadap program sekolah yang mengharuskan kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat dan pemerintah setempat juga bisa memberikan dukungan maupun berpartisipasi saat diundang untuk suatu pembahasan dalam bentuk kerjasama untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nilai dan peran guru penggerak akan dapat kita jalankan dengan baik ketika kolaborasi dan komunikasi dapat dijalankan dengan baik juga. Akan tetapi hal ini tidak mudah begitu saja. Perlu upaya yang konsisten dilakukan oleh seorang guru penggerak. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.